Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Hajrianto Yasin Tohari MA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Wigati Ningsih, Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo beserta seluruh wakil-wakil ketua dan staf pengajar, Bapak Ketua PBM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ketua PDM Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh jajaran, majelis dan urtum-urtumnya, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Hidayatullah, para wisudawan dan wisudawati, serta segenap orang tua. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, para tamu undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izin dan perkenannya pada siang atau pagi hari ini kita dapat hadir pada acara wisuda ke-36 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat para wisudawan dan wisudawati banyak tersenyum sampai giginya kelihatan. Berbahagia pada hari ini dan penuh harapan. Saya lihat wajahnya sangat cerah, menandakan madrah ini, masa depan cerah. Nah, bukan wajah yang merengut, ya. Kalau merengut itu namanya madesur, masa depan suram. Wajahnya cerah, penuh optimisme, dan ini menggembirakan dan membahagiakan kita semuanya. Apa kabar para wisudawan dan wisudawati? Wah. Kok jawabnya kok ragu-ragu gitu, agak bimbang dan ragu, terutama yang wisudawati, seperti sedang ditawarin mau dinikahkan saja. Sementara yang wisudawan kelihatannya agak shock gitu, tidak mengerti ada pertanyaan apa, karena sedang menunggu-nunggu tanggal 6 Juni pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Saya ulang sekali lagi, para wisudawan, wisudawati, apa kabar? Alhamdulillah. Coba jawabannya, jawaban yang optimis dunia dan akhirat. Nah,
optimis, dunia akhirat, dan religius. Yang disebut dengan karakter itu intinya cuma dua saja. Yang pertama adalah cinta bangsa, dan yang kedua memiliki etika atau akhlak yang tinggi. Akhlak yang mulia. Jadi pendidikan karakter itu intinya hanya untuk diarahkan kepada dua itu. Yang pertama, cinta bangsa. Orang yang cinta bangsa, orang yang cinta pada negaranya dengan sungguh-sungguh, mustahil dia akan menjadi seorang pejabat yang korup. Karena dia tahu bahwa korupsilah yang menjadikan bangsa ini tetap dalam keterbelakangan dan kemiskinan. Kalau orang-orang yang cinta bangsa itu betul-betul memimpin negara ini, maka negara ini akan menjadi negara yang bersih. Karena perilaku korup itu adalah perilaku orang-orang yang sama sekali tidak memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negaranya. It's very simple. Karena orang-orang yang korup itu adalah orang-orang yang paling tahu tentang anatomi APBN. Paling ngerti tentang anatomi, bahkan taksonomi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mereka ini justru orang yang paling menguasai detail dari angka-angka APBN dan APBD itu. Saking tahu secara detail, maka dia tahu betul bagian-bagian mana dan biaya-biaya bagian mana yang bisa dikorupsi dengan aman itu. Karena tidak mungkin akan bisa mengkorupsi gaji guru. Karena gaji guru dipotong 100 saja bisa dibawain parut sama ibu-ibu. Bukan parang, dibawain parut. Karena memotong gaji itu sangat beresiko. Maka para pejabat pemerintah tahu betul dia tidak akan motong gaji. Karena motong 100.000 rupiah per guru saja bisa geger itu. Maka para pejabat dan penyelenggara negara tahu betul mana yang akan bisa dikorupsi dengan aman dan tentram. Tetapi justru orang-orang yang tahu seperti itulah yang melakukan korupsi. Jadi tidak ada cinta bangsa. Dan yang kedua adalah mencetak manusia Indonesia yang memiliki akhlak yang tinggi. Akhlakul karimah. Akhlakul mahmudah. Itulah yang sebetulnya dimaksudkan dengan pendidikan karakter itu. Indonesia ini sebuah negara yang besar dan kaya. Dari titik di sebelah barat di Sabang sana sampai titik di sebelah timur di Merauke itu jaraknya 5.180 kilometer. 5.180 kilometer itu jika ditempuh dengan pesawat terbang Boeing 737 seri berapa yang dipakai Garuda itu? 800 ISR special apa? Ya pokoknya SR lah. Ya. 737 seri 800, kalau yang dipakai Lion itu 737 seri 900 IR. Itu kecepatannya 800 sampai 835 km per jam. Maka jarak 5.180 itu ditempuh sekitar 6 sampai 6,5 jam. Besar sekali Indonesia ini. Coba kalau saudara-saudara sekalian take off dari Schiphol itu nama bandara di Belanda, di Amsterdam, itu baru 20 menit sudah sampai luar negeri. Iya, saking kecilnya negara Belanda itu. Negara Belanda itu kira-kira besarnya itu ya di bawahnya sedikit Paciran gitu. Paciran Lamongan sana. Ya, Belanda itu.
membendung laut lagi, kecil. Bandar Schiphol itu di pinggir di pantai situ. Itu kalau terbang ke arah selatan, apalagi terbang ke utara itu 30 menit sudah masuk Prancis. Ke arah timur 30 menit tidak ada, sudah masuk Jerman. Coba Indonesia ini terbang dari Jakarta itu sampai luar negeri perlu 1,5 jam. Apalagi kalau tadi dari Banda Aceh sampai Merauke 6,5 jam. Gede tenan negara kita ini. 5.180 km itu hampir sama panjang sama jauhnya jarak kota New York sampai ke Florida. Yang benar itu New York, bukan New York, ya. New York, dari New York sampai ke Florida. Sorry, dari San Francisco sampai segitiga Bermuda. Sementara kalau dari titik sebelah utara di kepulauan Miangas atau bawahnya sedikit itu kepulauan Morotai, bukan Tai Moro, ya, Morotai. Morotai itu di sebelah utara, ke titik di sebelah selatan di Pulau Rote. Morotai Rote itu 2.000 km. 2.000 km itu sama dengan New York, Florida. Kalau Sabang sampai Merauke 5.180 itu sama dengan San Francisco segitiga Bermuda. Jauh sekali. Segitiga Bermuda itu di situ atas sebelah kanannya Pulau Kuba, yang di situ ada negara Kuba, juga disebut Kepulauan Karibia. Adik-adik pernah nonton film The Pirates of Caribbean? Kalau ditanya gitu bilang aja sudah. Biar kelihatan suka nonton film yang bagus-bagus gitu. The Pirates of Caribbean, perompak-perompak dari Karibia, ya. Perompak-perompak di Karibia. Itu jauh sekali, dan di situ ada segitiga Bermuda. Ada misteri segitiga Bermuda kan? Misalnya ada kapal terbang di atas itu tahu-tahu hilang. Tidak ketemu jejaknya, atau kapal yang berlayar di situ hilang. Cari sampai ke dasar enggak ada. Ya. Itu segitiga Bermuda. Nah, jadi besar sekali dan kaya raya. Kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi sayangnya saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun negara di dunia ini yang maju karena kekayaan sumber daya alam. Semua negara di dunia ini yang maju itu bukan negara yang kaya sumber daya alam. Singapura itu enggak gablek apa-apa. Singapura itu tidak punya apa-apa, minyak tidak punya, gas tidak punya, batu bara apalagi, air pun dia beli dari Johor, gasnya dari Pulau Natuna. Kita punya kabupaten namanya Kabupaten Natuna, itu kabupaten yang paling pinggir, itu penghasil gas, gasnya itu dijual ke Singapura langsung dengan pipa. Pipa dari Natuna ke Singapura besar segini. Ya, saya juga belum pernah lihat, ngarang aja kira-kira segini. Ya, begini. Ya, pakai pipa langsung, pipa besar itu langsung ke Singapura, lalu dari Singapura langsung dibagi-bagi ke kamar-kamar di apartemen itu dengan kran. Jadi orang beli Singapura itu beli gas dari Indonesia langsung kran gas itu langsung kompor. Ya. Kita yang punya gas malah kalau beli 3 kilo. Berapa lagi itu? 12 kilo. Desit tenan. Yang beli ke kita itu pakai kran kayak kita kran minyak. Tinggal nanti setiap bulan bayar habis berapa? Ada meterannya. Langsung ke apartemen langsung kran kayak air. Itu yang beli dari kita yang jual malah pakai tabung 3 kilo.
Bledos sisan kapok muka. Ini coba bayangkan saudara sekalian, pemerintah kita itu dari dulu ini, mohon maaf Pak Kepala Dinas atau yang mewakili, ya. Kan soal gas kan bukan pekerjaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, jadi saya tidak nyindir beliau. Ya. Coba pemerintah ini ngurus kayak begitu aja, ora ijo. Coba. Ora ijo ngurus kayak gitu, ngurus soal gas saja. Coba kan supaya lebih aman pakai keran. Seperti listrik, pam, air. Pengurus air saja belum beres juga negara kita ini 70 tahun merdeka, soal air bersih untuk rakyat saja belum selesai. Ya Allah, semangat yang tinggi. Saya berharap sekarang yang di wisuda 445 itu semuanya nanti menjadi sarjana. Minimal 300 yang nanti menjadi master. Dan minimal 200 yang nanti akan menjadi doktor semuanya. Hebat. Supaya negara kita ini menjadi negara maju. Saya suka gregetan. Gregetan betul. Kenapa ini? Mau dimulai dari mana ini? Supaya negara Indonesia menjadi negara yang maju. Setidak-tidaknya di negara ASEAN ini paling maju. Dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya dan sukses selalu di masa depan. Kepada bapak-bapak dan ibu wali murid, orang tua, kami mengucapkan selamat juga. Mudah-mudahan anak-anak bapak dan ibu sekalian menjadi anak-anak yang saleh, anak yang berhasil menempuh pendidikan dan karirnya, berbakti kepada nusa bangsa dan agamanya, serta selalu mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru berdedikasi, disilahkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 757-3.A-A-Kep-2015 tentang penetapan wisudawan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo tahun pelajaran 2014-2015. Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan wisudawan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo tahun pelajaran 2014-2015 sebanyak 445 wisudawan terdiri dari program studi bahasa 21 wisudawan, program studi IPA 258 wisudawan, program studi IPS 166 wisudawan. Kedua, nama-nama wisudawan untuk program studi bahasa, IPA dan IPS sebagaimana terlampir. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 13 Mei tahun 2015. Kepala Sekolah Wigatiningsih MPD Septia Eka 12 IPA 7, juara 3 National Folklore Festival di Universitas Indonesia. Saifa Wulan
12 IPS 1 juara 3 National Folklore Festival di Universitas Indonesia. Yusril Anwar 12 IPA 1 Gold Medal Rescue Robotik ISRO 2013, juara 3 MA Award 2013 Robotik Teater. Juara 2 National Young Innovation Award 2014 dan Silver Medal Mission Challenge ISRO 2014. Sidoarjo 13 Mei 2015. Kepala Sekolah Wigati Ningsih MPD ditandatangani.